8 tahun yang lalu, Ciuk tengah menjenguk sang nenek di panti jompo dengan membawakan buah jeruk. Namun sang nenek yang sangat menyukai rokok selalu menanyakan hal tersebut. Beruntung, Ciuk membawanya, meskipun Ciuk telah memperingatkannya jika rokok berbahaya. Tetapi sang nenek tetap ingin mengonsumsinya karena dia menyukainya. Jika sesuatu yang ia cintai akan membunuhnya suatu hari nanti, maka biarkanlah. Dalam percakapan itu, sang nenek juga menyarankan cucunya untuk mencari pasangan yang baik dan sopan untuk dinikahi. Jangan mencari wanita seperti ibunya, yang cantik, karena ibu dari Ciuk sangat cantik. Banyak pria yang tertarik padanya, dan pada akhirnya dia hamil di luar nikah. Dia juga tak ingin mengakui Ciuk sebagai anaknya, sehingga dia pergi entah kemana, meninggalkan Ciuk bersama sang nenek, yang selama ini mengurusnya dan membesarkannya dari kecil hingga besar. Mendengar itu, Ciuk mengiyakan ucapan neneknya. Dia juga menambahkan kalau dia tak akan menikahi wanita yang menyukai rokok seperti neneknya. Sebuah tawaran untuk menjadi mempelai pria dilontarkan kepada Ciuk, yang awalnya merasa terkejut. Namun pada akhirnya dia tahu bahwa Heong tak benar-benar menginginkannya untuk menjadi mempelai prianya, karena dia sedang mabuk. Heong menjelaskan bahwa ia serius dengan ucapannya. Akan tetapi, Ciuk yang mengingat pertemuan pertama mereka di Toserba tersebut menolak tawaran itu, meskipun itu hanya pernikahan palsu. Pertemuan pertama pada saat 6 tahun lalu, Ciuk melihat kepribadian Heong yang kasar pada kekasihnya. Pertemuan kedua membuat Ciuk beranggapan jika Heong bukan wanita yang baik karena membeli begitu banyak alat kontrasepsi. Itulah alasan mengapa Ciuk tak menyukai Heong. Belum lagi kebiasaannya yang suka merokok seperti neneknya. Heong mengungkapkan bahwa dia akan berhenti merokok dan menjadi wanita yang baik serta sopan. Lagi pula, Ciuk bisa menganggap tawaran ini sebagai pekerjaan paruh waktu. Namun, Ciuk tetap pada pendiriannya. Dia tak akan melakukannya. Dia hanya akan melakukannya jika itu wanita yang baik serta sopan, dan Heong belum cukup untuk memenuhi kriteria wanitanya. Pagi harinya di kantor, Heong mendapatkan panggilan masuk dari Yilin yang memintanya untuk bertemu. Mayang Sari yang mengetahui itu menyarankan pada Heong untuk tak terlalu dekat dengan Yilin, lantaran ibu dari Yilin dan ibu Jonga itu bersahabat, dan itu menurun ke anak-anak mereka, Yilin dan Kyu-hun. Mereka bersahabat sejak kecil. Jika mereka sangat dekat, mengapa Yilin tak menikahi Kyu-hun? Tanya Heong. Itu karena Yilin mencintai Woo-jae bukan Kyu-hun. Setibanya di ruang pertemuan mereka, Yilin tak hanya mengajak Heong, namun juga Woo-jae, menanyakan apa mereka sangat dekat, apa mereka mempunyai hubungan sebelumnya. Kini, Yilin sudah mengetahui semuanya, bahwa ia selingkuhan dari Woo-jae. Karena sangat mencintai Woo-jae, menjadikan Yilin sangat marah pada Heong, bahkan hampir menyiram Heong dengan kopi panas. Tetapi beruntungnya, kopi itu tak mengenai Heong, melainkan mengenai Woo-jae. Dan yang lebih beruntung lagi, semua kejadian itu hanyalah imajinasi Heong saja. Yilin menanyakan apa mereka sangat dekat. Itu karena laporan Heong dan Woo-jae yang diikut-sertakan dalam kontes ide masa depan cerah itu sangat mirip. Mengapa bisa semirip itu? Siapa yang mencuri ide siapa? Jawabannya ada di beberapa bulan sebelum mereka mengakhiri hubungan, di mana Heong bercerita ia tengah gemar bermain game, dan di game tersebut ia mendapatkan ide untuk mengembangkan perusahaan Kulbi Education, dan ia yakin jika ide ini diterapkan,
maka Kulbi Education akan maju dengan pesat. Dari kejadian itu sudah jelas bahwa Wuje yang mencuri ide tersebut. Namun, Wuje tak ingin mengakuinya. Untuk membuatnya mengaku, Heong mengancam akan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Lakukan saja. Lagi pula, tak akan ada yang percaya padamu. Dan jika kamu tetap melakukannya, bukankah sama saja kamu merendahkan dirimu sendiri? Karena semua orang akan menganggapmu tidak bisa merelakan mantan kekasihmu. Oleh karena itu, kamu menyerangnya. Itu akan menjadi skandal untukmu. Dan karena skandal itu akan sulit bagimu dipromosikan. Apa kamu akan tetap melakukannya? Kata Wuje sembari meninggalkan Heong. Heong yang tak terima mengejar Wuje dan menyatakan itu semua tidak akan terjadi, lantaran ia akan menikah dalam waktu 1 bulan lagi. Di meja kerjanya, ia mulai mencari tahu apa yang perlu disiapkan untuk pernikahan. Tak lupa juga dengan mempelai pria. Maka dari itu, dia mendatangi kembali Toserbat tempat Ji-uk bekerja untuk membujuknya agar mau menjadi mempelai prianya. Namun, ketika ingin mengungkapkan niatnya, itu tak berjalan mulus, lantaran selalu mendapat gangguan dari para anak SMA yang ingin membeli sesuatu di sana dan bertanya terus-menerus kepada Ji-uk, menyebabkan kemarahan Heong meluap, sehingga mengusir mereka semua. Ketika suasananya sepi, Heong mengungkapkan niatnya. Akan tetapi, Ji-uk beranggapan itu karena efek samping berhenti mengonsumsi rokok, dan malah memberikan rokok kepada Heong daripada Heong berbicara sembarang, lebih baik dia merokok. Kembalinya di rumah, Heong tengah mencatat pengeluaran keuangan ibunya yang sudah menyumbang ke orang-orang yang ia kenal saat mereka menikah. Heong berniat mengambil kembali uang yang diberikan ibunya pada saat pernikahannya nanti. Heong menceritakan hal ini pada kedua saudaranya. Hisong yang mengetahui itu adalah pernikahan palsu hanya untuk mendapatkan uang dan promosi jabatan, tak menyetujui ide Heong karena itu menyangkut nama ibu mereka. Belum lagi, itu adalah penipuan. Dengan membawa rasa kesalnya, dia pergi meninggalkan Heong, disusul oleh Jayon, bermaksud menenangkan Hisong. Namun, Hisong malah mengungkapkan jika Heong menganggap mereka saudara hanya saat Heong sedang senang. Tetapi saat Heong sedang kesal, dia tak menganggap mereka saudara. Hisong juga menambahkan kalau Heong selalu ingin menjadi anak tunggal dari Ibu Dewi. Dia tak ingin Bu Dewi mengasuh mereka. Pernyataan ini menjadikan ingatan Jayon pada saat pertama kali diasuh oleh Ibu Dewi dan ayahnya kembali muncul. Saat itu, Heong yang masih remaja tak menyukai keberadaan Jayon dan menganggap ibunya tak pernah mengerti perasaannya. Setelah mengingat kenangan itu, Jayon kembali ke rumah dan mengatakan pada sang kakak jika Hisong telah pergi, serta menyarankan Heong untuk menghubungi Hisong nanti. Keesokan harinya, Heong mendatangi tempat-tempat untuk resepsi pernikahan yang bisa dipesan secepatnya. Untuk masalah mempelai pria, dia sudah mengumumkan di situs web jika ia mencari mempelai pria. Kembalinya Ji-uk ke rumahnya, ia bertemu dengan pria yang tidak jelas, sebut saja Joko, yang berpakaian rapi namun seperti pengangguran. Dia meminta rokok pada Ji-uk. Dia juga menyarankan Ji-uk untuk bekerja di kantor seperti dirinya. Lihatlah Joko yang mempunyai jam tangan mewah. Itu hasil kerjanya di sebuah perusahaan. Tapi itu semua bohong. Kebenarannya jam tangan itu didapatkan dengan merampas.
Ji-uk kemudian mengatakan, "Berhentilah bernafas. Nafasmu bau rokok." Setelah berkeliling mencari tempat, dia beristirahat sejenak. Tak lama, ia mendapat panggilan masuk dari seseorang yang mengatakan ada tempat kosong karena salah satu pengantin mereka membatalkan pernikahan. Hae-yong pun langsung bergegas ke sana, dan tanpa ia sadari, ponselnya tertinggal di kedai tersebut. Di studio rekaman, Hee-sung tengah rekaman membawakan sebuah cerita. Studio itu milik kekasihnya, Bang Jalal. Di sana, tanpa sengaja, dia melihat sebuah anting. Anting itu milik wanita yang semalam bersama dengan Jalal di studio tersebut. Entah apa yang mereka lakukan semalam di sana. Namun, ketika Jalal mendekati Hee-sung, ia kembali menyembunyikan anting tersebut. Hee-sung menceritakan jika ia kembali bertengkar dengan Hae-yong, dan kali ini ia tak akan meminta maaf terlebih dahulu pada Hae-yong. Kemudian, dia mendapat telepon dari rumah sakit tempat Ibu Dewi dirawat. Rumah sakit menghubungi Hee-sung karena ponsel Hae-yong tertinggal di kedai dan tidak menjawab panggilan tersebut. Hae-yong yang saat ini tengah menandatangani tentang kesepakatan tempat tersebut menyadari ponselnya tak ada ketika akan mentransfer uang untuk tempat tersebut. Dia pun segera menuju kedai untuk mengambil ponselnya, dan ketika akan mentransfer uang, ia mendapat pesan dari rumah sakit yang menyampaikan jika ibunya sedang tidak terkontrol amarahnya. Amarah Ibu Dewi meluap-luap. Di sana, ia melihat keberadaan Hee-sung. Hae-yong pun mengungkapkan keadaan ibunya yang sebenarnya padanya. Hae-yong jugalah yang memberitahu pihak rumah sakit nomor ponsel Hee-sung. Hee-sung juga putri dari Ibu Dewi. Jadi, jika terjadi sesuatu pada Hae-yong, Hee-sung bisa menjaga ibu mereka. Mendengar Hae-yong yang ternyata menganggapnya sebagai saudara, akhirnya luluh, dan ia meminta maaf terlebih dahulu. Mereka pun berbaikan. Meskipun begitu, Hee-sung tetap tidak menyetujui Hae-yong melakukan pernikahan palsu. Hae-yong menjelaskan bahwa ia telah memesan tempat dan tidak bisa dibatalkan. Ia juga menambahkan mungkin dirinya masih punya waktu untuk melakukan pernikahan sesungguhnya. Namun, dengan sifatnya yang tidak mau rugi seperti itu, apa ada pria yang mencintainya? Dia harus menunggu berapa lama lagi? Dia takut jika ibunya yang sakit tidak bisa menunggu terlalu lama. Akhirnya, terpaksa Hee-sung menyetujuinya. Hee-sung menceritakan hal ini pada Jaeon, bahwa ia tak mungkin bisa menolak jika ini tentang ibu mereka. Dia juga akan menyuruh kekasihnya untuk menjadi fotografer untuk pernikahan Hae-yong. Ji-uk yang tengah mengelap kaca tak sengaja mendengar kebenaran tersebut, menjadikan pendiriannya runtuh. Di tos serba Ji-uk, Joko datang untuk membeli rokok. Joko yang tengah berkirim pesan pada Hae-yong mengenai mencari calon suami di web diketahui oleh Ji-uk, dan dengan sengaja Ji-uk mengambil ponsel Joko yang baru ia beli. Ketika Joko akan membayar, Ji-uk yang tak ingin Hae-yong berurusan dengan orang seperti Joko menjatuhkan ponsel tersebut berulang kali. Tak hanya menjatuhkannya, dia juga menginjak ponsel tersebut, hingga akhirnya Joko kehilangan kesabarannya. Pagi harinya, Hae-yong bingung mengapa orang yang berkirim pesan dengannya semalam tidak membalas pesan darinya. Tapi ya sudahlah, dia tidak terlalu memikirkannya. Hae-yong pun bergegas menuju kantornya. Namun ketika melewati tos serba, Ji-uk
yang telah menunggunya menghadang Heong, bahkan mendekatkan dirinya pada Heong agar tak terkena air hujan. Tindakan yang tiba-tiba itu membuat jantung Heong berdebar sangat cepat. Tanpa basa-basi, Ji-uk menyampaikan niatnya untuk menerima tawaran itu. Aku akan menerima pekerjaan paruh waktu yang kamu berikan. Mendengar itu, Heong sangat senang, meskipun tak menyangka Ji-uk akan menerima tawaran darinya. Ji-uk akan menerima tawaran itu, tetapi dengan satu syarat. Kira-kira apa itu? Bawa pulang dan rawat dia di rumahmu. Maksudnya, Heong harus membawa pulang kucing yang selama ini Ji-uk rawat di rumah Heong. Dan Heong harus merawatnya dengan baik setidaknya untuk 1 minggu. Karena rumah Ji-uk yang kecil tak cukup untuk membawa kucing tersebut yang diberi nama bayi itu pulang ke rumahnya. Tak punya pilihan, Heong pun menyetujuinya. Di tempat tinggal Ji-uk, Joko tengah kebingungan kemana perginya wanita yang mencari calon suami di web tersebut. Mengapa sudah tidak ada? Apa dia sudah menemukan calon suaminya? Orang gila mana yang mau menjadi calon suami palsu wanita itu? Ya, siapa lagi jika bukan Ji-uk orangnya? Melihat kedatangan Ji-uk, Joko berterima kasih karena ponselnya yang hancur diganti yang baru oleh Ji-uk. Namun seperti biasa, Ji-uk berkata pada Joko untuk berhenti bernafas karena nafasnya bau rokok. Joko kesal. Apa kau pikir udara ini hanya milikmu? Hari berikutnya, karena mempelai prianya sudah ada, kini Heong hanya perlu membeli gaun pernikahan. Namun, Hisong yang sibuk tak bisa menemaninya pergi. Begitu pula Jayon yang sudah ada janji temu dengan seseorang yang akan menjadikan novelnya sebagai audiobook. Mengharuskan Heong pergi sendiri. Dia kemudian mendatangi Toserba, bertemu Ji-uk untuk menanyakan berapa lingkar dadanya, perut, pinggang, dan sebagainya. Ji-uk kemudian bertanya, dengan siapa Heong akan pergi? Aku akan pergi sendiri. Mendengar itu, Ji-uk bergegas mengganti pakaiannya untuk menemani Heong pergi. Di dalam bus, Heong menanyakan tentang kejadian kemarin yang Ji-uk mendekatkan dirinya pada Heong. Apa alasan Ji-uk melakukan itu? Apa hanya agar tak terkena air hujan? Atau ada sesuatu yang lain? Ji-uk menjelaskan jika dia tengah mengetes Heong. Apakah Heong alergi bulu kucing? Karena pada saat itu, bulu kucing menyebar di pakaiannya. Akan tetapi, Heong mengira saat itu Ji-uk tengah mengetes apakah ada perasaan di antara mereka. Ji-uk beranggapan itu tidak mungkin. Mungkin atau tidak, bukan mereka yang memutuskan, tetapi semestalah yang berhak memutuskan itu semua. Kita tidak bisa memilih untuk jatuh cinta dengan siapa, karena bukan kita yang memilih cinta, melainkan cinta itu sendiri yang memilih kita. Di tempat lain, seseorang yang ingin Jayon temui tak lain adalah Ibu Jonga. Dia membahas ketertarikannya dengan novel tersebut, apalagi pada saat adegan yang memanas. Dia menyukainya, namun sayangnya karena dalam bentuk fiksi, dia hanya bisa membayangkan adegan-adegannya, serta membayangkan wajah dari bos yang ada di dalam novel. Wajah bos tersebut seperti Bang Adit yang saat itu sedang melintas, menjadikan Jayon malu dan bergegas menyembunyikan dirinya. Penasaran, Ibu Jonga melihat apa yang dilihat Jayon, namun yang dilihatnya adalah putranya sendiri. Dia pun
segera menyembunyikan dirinya. Mereka berdua sama-sama bersembunyi. Ketika ditanya ada apa, mereka berdua menjawab tidak ada apa-apa. Heong telah memakai gaun yang dipilihnya, dan menurut Ji-uk itu sangat memalukan. Pilihannya sangat buruk. Bagaimana tidak, Heong adalah orang pertama yang mencoba gaun tersebut. Kemudian, mereka kembali memilih pakaian yang cocok untuk pernikahan palsu mereka. Ketika Ji-uk tengah mencoba pakaiannya di ruang ganti, Woo Jae dan Yilin yang juga ada di sana menghampiri Heong. Yilin ke sana untuk mencari gaun pengantin untuk saudaranya yang akan menikah. Maka dari itu, Yilin juga menawarkan dirinya untuk membantu Heong untuk memilih gaun pengantin, dan dia juga ingin bertemu dengan mempelai pria Heong. Heong yang malu mengatakan jika mempelai prianya baru pulang bekerja, jadi ia sedikit berantakan. Namun, Ji-uk yang mendengar kedatangan mantan kekasih Heong bergegas keluar dari kamar ganti dengan sangat menawan, mencuri hati semua orang yang melihatnya. Bagaimana bisa ada pria semenawan seperti dirinya, menjadikan Yilin dan Heong terpaku tanpa kata. Ji-uk sangat mempesona, tetapi tidak bagi Woo Jae yang kesal melihatnya. Malam sebelumnya, Heong dan kedua saudaranya tengah mempersiapkan undangan untuk pernikahannya. Akan tetapi, Hisong yang tak menyangka mempelai prianya Ji-uk bertanya, mengapa harus Ji-uk? Dia kurang tampan dan dia juga tak punya pekerjaan. Jika tak punya pekerjaan, setidaknya tampan. Menurut Heong, mempelai pria yang tak tampan itu justru bagus, karena jika mempelai prianya tampan, semua tamu undangan tidak akan bisa melupakannya. Yang dibutuhkan Heong adalah pernikahan yang tidak dikenang oleh semua orang. Itu sebabnya dia harus menjadi pria biasa. Dia tidak boleh jelek atau tampan, dan yang terpenting, dia tidak boleh menjadi pria menawan. Namun, Ji-uk bukan pria biasa. Dia tidak jelek, tapi dia tampan. Bahkan, dia juga menawan.